Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lamara Hasanah dari PGSD 6C Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence dikembangkan oleh Howard Gardner, ahli psikologi perkembangan dan guru besar pendidikan pada Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Teorinya tentang MI dipublikasikan pada tahun 1993. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Dalam penelitian, Gardner tahun 2006 menemukan bahwa meskipun peserta didik hanya menonjol pada beberapa intelijensi, mereka dapat dibantu lewat pendidikan dan bantuan pendidik untuk mengembangkan intelijensi yang lain, sehingga dapat digunakan dalam mengembangkan hidup yang lebih menyeluruh. Teori kecerdasan ganda memberikan pendekatan pragmatis tentang definisi kecerdasan dan memanfaatkan kelebihan atau potensi peserta didik untuk membantu mereka belajar serta meningkatkan kemandirian peserta didik. Menurut teori MI, setiap siswa memiliki intelijensi yang mungkin berbeda. Siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika materinya disajikan sesuai dengan intelijensi yang menonjol dalam diri siswa. Misalnya, bila siswa menonjol dalam intelijensi musikal, ia akan mudah memahami mata pelajaran tersebut. Misalnya, biologi, jika dijelaskan dengan memasukkan unsur musik ke dalamnya. Ada lagi, jika siswa menonjol dalam intelijensi visual. Siswa itu akan lebih mudah menangkap pelajaran jika dijelaskan menggunakan bermacam-macam bentuk yang dapat diamati. Oleh karena itu, intelijensi siswa di kelas itu kan beragam. Maka guru bidang studi apapun itu perlu memasukkan dan mengolah materi yang akan diajarkan sesuai dengan intelijensi siswa-siswi tersebut. Mereka perlu mengajar dengan model bervariasi sehingga setiap siswa itu merasa dibantu secara tepat. Karena itu akan sangat baik jika sebelum mengajar, setiap guru itu mencoba mengenali intelijensi apa saja yang ada pada peserta didiknya. Gardner menemukan setidaknya ada 8 intelijensi yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu yang pertama, intelijensi linguistik atau kecerdasan linguistik, yaitu suatu kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kosakata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis. Siswa yang memiliki intelijensi linguistik atau kecerdasan linguistik itu akan berbahasa lancar, kemudian bahasanya baik dan lengkap, mudah mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, mudah belajar beberapa bahasa seperti bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu kecerdasan
matematis logis atau intelijensi matematis logis, yaitu adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, di mana anak yang memiliki kecerdasan matematis logis tersebut dapat dengan mudah melakukan tugas memikirkan sistem-sistem yang abstrak seperti matematika dan filsafat, mudah berhitung atau mudah belajar berhitung, kemudian senang bermain dengan angka. Yang ketiga yaitu intelijensi ruang visual atau visual spasial, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat seperti dimiliki para pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator. Juga kepekaan terhadap keseimbangan, relasi, warna, garis, dan bentuk. Selanjutnya yang keempat yaitu intelijensi kinestetik atau kecerdasan kinestetik, di mana kecerdasan kinestetik tersebut adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan seperti ada pada aktor, atlet, penari, ahli bedah, dan pemahat. Selanjutnya yaitu intelijensi musikal. Intelijensi musikal yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, termasuk kepekaan akan ritme, melodi, dan intonasi. Kemudian kemampuan memainkan alat musik, kemampuan menyanyi, menciptakan lagu, dan kemampuan menikmati lagu, musik, dan nyanyian. Yang keenam, intelijensi interpersonal, di mana kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Yang ketujuh, intelijensi intrapersonal, di mana kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan dirinya sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri sendiri. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada kecerdasan naturalis atau intelijensi natural, yaitu kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, serta menggunakan kemampuan itu secara produktif dalam berburu, bertani, dan mengembangkan pengetahuan akan alam. Selanjutnya ada kemampuan-kemampuan yang terkait dengan kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, kemampuan yang menonjol seperti mengerti urutan dan arti kata-kata, menjelaskan, mengajar, bercerita, berdebat, humor, mengingat dan menghafal, analisis linguistik, menulis dan berbicara, main drama, berpuisi, berpidato, dan mahir dalam pembendaharaan kata. Contoh, dramawan, editor, seorang pengarang, kemudian jurnalis, sastrawan, orator, ahli sastra, dan novelis. Yang kedua, yaitu kecerdasan matematis logis, di mana kemampuan yang menonjol seperti logika, reasoning, pola sebab akibat, klasifikasi dan kategorisasi, abstraksi, simbolisasi, pemikiran induktif dan deduktif, menghitung dan bermain angka, pemikiran ilmiah, problem solving, serta silogisme. Contohnya, logikus, matematikus, saintis,
programmer, dan negosiator. Yang ketiga, yaitu kecerdasan visual spasial, di mana kemampuan yang menonjolnya itu seperti jika dalam ruang itu dengan tepat, punya persepsi yang tepat dari berbagai sudut, representasi grafik, memanipulasi gambar, menggambar, mudah menemukan jalan dalam ruang, imajinasinya aktif, peka terhadap warna, garis, dan bentuk. Contohnya, pemburu, arsitek, dekorator, navigator, ahli peta, pelukis, pemahat, penggambar, dan pemain catur. Selanjutnya yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik tersebut kemampuan yang menonjol seperti mudah berekspresi dengan tubuh, mengaitkan pikiran dan tubuh, kemampuan bermain mimik, main drama, main peran, aktif bergerak, olahraga, menari, koordinasi dan fleksibilitas tubuh itu tinggi. Nah, sebagai contoh itu seperti aktor, atlet, penari, kemudian pemahat, ahli bedah, dan olahragawan. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal, di mana kemampuan yang menonjol seperti kepekaan terhadap suara dan musik, tahu struktur musik dengan baik, mudah menangkap musik, menciptakan melodi, peka dengan intonasi, ritmik, menyanyi, pentas musik, mencipta musik, dan pemain alat musik. Contohnya seperti musikus, penyanyi, pemain opera, komponis, dirijen, dan pemain musik. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kemampuan yang menonjol seperti mudah bekerja sama dengan teman, mudah mengenal dan membedakan perasaan dan pribadi teman, komunikasi verbal dan non-verbal, peka terhadap teman, empati, dan suka memberikan feedback. Contohnya komunikator, fasilitator, penggerak massa, dan pemersatu. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal, di mana kemampuan yang menonjol itu seperti dapat berkonsentrasi dengan baik, kesadaran dan ekspresi perasaan-perasaan yang berbeda, pengenalan diri yang dalam, keseimbangan diri, kesadaran akan realitas spiritual, reflektif, dan suka kerja sendiri. Contohnya yaitu sufi atau seorang pendoa batin spiritual yang mendalam dan pendamai. Yang keenam, yang kedelapan maksud saya, yaitu kecerdasan natural atau kecerdasan naturalis, di mana kemampuan yang menonjol itu seperti mengenal flora dan fauna, mengklasifikasi dan identifikasi tumbuhan dan binatang, serta suka pada alam. Contohnya seperti botanis dan anatomis. Tujuan pembelajaran multiple intelijensi itu sendiri. Pada hakikatnya, pendidik tidak hanya seseorang yang mengajar di lembaga pendidikan, namun juga ditemukan di berbagai tempat, termasuk di dalam rumah sendiri. Orang tua memiliki kontribusi yang tidak kalah besar dalam mengembangkan dan mengasah kecerdasan anak-anaknya, sebagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, menumbuhkan sikap saling menghormati, dan mengasah keterampilan serta bakat yang dimiliki oleh anak. Demikian pula, orang tua sebagai pendidik dapat mendorong tumbuhnya modalitas belajar dan membantu anak memahami keterampilan dengan kecerdasan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan kapabilitas yang dimilikinya. Itu menurut Samples
tahun 2002, halaman 145. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.